Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pendekatan manajemen yang di dalamnya terdapat pengertian 5 inti teori manajemen, yaitu klasik, perilaku, kuantitatif, kontemporer, serta kontingensi. Dan perkenalkan rekan-rekan saya. Nama saya Tania Gisti Arifin dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Trisa Al-Sarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan manajemen. Pendekatan dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mempermudah manajer dalam menyikapi suatu persoalan. Contohnya, seorang manajer menggunakan sebuah pendekatan untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan atau kegiatan yang dialaminya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika saat melakukan pendekatan kemudian gagal? Solusinya itu apabila ketika seorang manajer melakukan pendekatan namun ternyata tidak berhasil, itu tidak berarti bahwa pendekatan tersebut salah atau tidak sesuai. Kegagalan tersebut bisa jadi karena ketidaksesuaian situasi atau komponen-komponen lainnya pada saat sebuah pendekatan dilakukan. Selanjutnya, pendekatan manajemen itu dibagi menjadi 4, yaitu ada pendekatan klasik, pendekatan kuantitatif, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontemporer. Pendekatan klasik itu berfokus pada teori manajemen ilmiah atau menjalankan tugas dengan seefisien mungkin dan teori administrasi umum. Pendekatan kuantitatif berfokus pada perbaikan atau pengambilan keputusan berdasarkan teknik kuantitatif. Pendekatan perilaku berfokus pada tindakan-tindakan perilaku kerja dalam suatu organisasi. Pendekatan kontemporer berfokus pada proses untuk menghasilkan output dan bagaimana cara pengelolaan suatu organisasi.
Rita dan saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan manajemen perilaku. Dalam pendekatan ini mempelajari secara mendalam tindakan-tindakan atau perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Cabang utama pendekatan manajemen perilaku yang pertama, pendekatan hubungan manusia, dan tokohnya Elton Mayo, dan pemikirannya Hawthorne Study, yaitu produktivitas bukan disebabkan oleh aspek fisik seperti lingkungan kerja, upah, dan lain-lain, tetapi disebabkan oleh saluran reaksi emosional yang rumit, seperti perhatian pimpinan supervisor yang simpatik, hubungan baik dengan teman kerja atau atasan, dan sebagainya. Pendekatan humanitis untuk menekankan aspek manusiawi. Yang kedua, pendekatan perilaku. Tokohnya Abraham Maslow dan pemikirannya hierarki kebutuhan manusia, yang di dalamnya terdapat kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan afiliasi, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menekankan faktor manusia secara manusiawi dan individual. Manusia memasuki organisasi untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan fisik, mencari teman, harga diri, mendapatkan penghasilan, dan lain-lain. Manajer yaitu orang yang harus mampu mengintegrasikan baik kebutuhan organisasi maupun kebutuhan karyawannya, dan membimbing para pekerja untuk diarahkan pada tujuan-tujuan organisasi. Perbedaan pendekatan mekanistis dan humanistis. Yang pertama, jika mekanistis, pekerja dianggap sebagai manusia rasional. Jika humanistis, pekerja dianggap sebagai manusia sosial. Yang kedua, mekanistis menekankan pada hubungan formal dan impersonal, sedangkan humanistis menekankan hubungan sosial dan interpersonal. Yang ketiga, mekanistis itu motivasi melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, sedangkan humanistis motivasinya melalui pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, mekanistis produktivitas ditingkatkan melalui perbaikan kondisi fisik, sedangkan humanistis produktivitasnya ditingkatkan melalui perbaikan kondisi sosial. Mekanistis itu motivasi melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, sedangkan humanistis motivasinya melalui pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, mekanistis produktivitas ditingkatkan melalui perbaikan kondisi fisik, sedangkan humanistis produktivitasnya ditingkatkan melalui perbaikan kondisi sosial. Pendekatan kuantitatif. Teori ini mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua. Saat itu Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan dalam perang, sehingga Inggris membentuk tim riset operasi. Dalam pendekatan ini, teknik-teknik kuantitatif digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dasar pendekatan kuantitatif yaitu bahwa teknik matematik, statistik, dan bantuan informasi dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah manajerial dan juga efektivitas organisasi. Cabang utama dari pendekatan kuantitatif ini ada dua, yaitu manajemen sains dan manajemen operasi. Manajemen sains itu menggambarkan aplikasi ilmiah dari teknik-teknik matematika dan juga metode statistik untuk problem manajemen. Sedangkan manajemen operasi, perkembangan dari manajemen sains dalam organisasi dengan penggunaan komputer untuk pemrosesan data secara cepat. Intinya, pendekatan kuantitatif itu berfokus pada pengembangan model matematika. Yang keempat, pendekatan kontemporer atau modern. Di dalam pendekatan ini, sebuah organisasi menerima atau mengambil input sumber-sumber daya dari lingkungannya dan mengubah atau memproses sumber-sumber daya itu menjadi output yang kemudian disebarkan lagi ke lingkungannya. Cabang utama pendekatan kontemporer ada teori sistem. Teori sistem ini memandang organisasi sebagai suatu sistem, baik sistem terbuka maupun tertutup, yaitu bagian-bagian yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan bersama. Teori sistem juga memandang organisasi sebagai subsistem dari sistem global, sehingga tergantung pada lingkungan sistem tersebut. Yang kelima ada pendekatan situasional atau kontingensi. Di
dalam pendekatan ini, suatu organisasi atau perusahaan bersifat unik dalam menghadapi situasi yang berlainan dan membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda-beda setiap situasinya. Pendekatan ini menekankan bahwa tindakan manajerial yang tepat tergantung pada universal yang dapat diterapkan dalam segala situasi organisasi